Wahuwa utawi itu zulmun iku al waktu alladzi kang toroat datang ovo al mawani'u mawani penghalang, hal-hal yang jadi penghalang bisa dilaksanakannya sholat, seperti kalau perempuan haid, nifas gitu, itu mawani. Badahu sesudahnya itu waktu, bihaisu yakunu sekira ada opo mudiyun yang melewati minal waktu daripada waktu, ma sesuatu waktu, yasau yang luas itu ma as-sholata ing sholat, watohroha dan bersucina itu sholat. Patajibu mangka wajib itu sholat zuhur berarti alaihi ing itu si man seseorang, hina izin ketika mayasa'us sholata. Selanjutnya kemarin sudah dijelaskan bahwa awal waktu zuhur itu dari mulai tergelincirnya matahari dari tengah-tengah langit ke sebelah barat. Tandanya apabila ada bayangan sesuatu mengarah ke sebelah timur, berarti itu matahari sudah ada di sebelah barat. Nah itu sudah masuk waktu zuhur. Itu. Habisnya waktu zuhur akhirnya adalah jadinya bayangan sesuatu itu sama. Ya, bayangan sesuatu sama. Kalau kita menaruh benda panjangnya 1 meter, lalu bayangannya 1 meter, berarti habis tuh waktu zuhur. Itu kalau dengan alam. Kalau zaman sekarang makan banyak ya cara waktu dengan sudah dihitung. Jadi sekian puluh tahun bahkan sudah dihitung, sudah dihitung. Itu waktu sholat sudah dihitung. Itu kalau dengan alam, dengan matahari. Kalau dulu kan belum ada hitungan zaman seperti sekarang, tapi hitungan falak ya sudah mulai ada kalau hitungan falak. Nah, ini kalau dengan alam. Waktu sholat zuhur itu pertama ada waktu fadilah, ada waktu yang paling utama. Lalu yang kedua ada waktu ikhtiar. Lalu ada waktu jawaz bila karohah. Lalu ada waktu jawaz bikarohah. Terus ada waktu hurmah, ada waktu haram. Terus ada waktu yang keenamnya, ada yang kelimanya waktu daruroh. Terus ada waktu, nah ini sekarang wasadisu waktu uzrin, yang keenam waktu zuhur itu ada yang dikatakan dengan nama waktu uzur. Kenapa dikatakan waktu uzur? Karena sebabnya ada uzur. Ada uzur gitu ya, untuk tidak melaksanakan sholat di waktu tersebut. Mana waktu uzur? Wahuwa waktul asri liman yajma'u jama' takhirin. Jadi orang yang mau menjama' sholat zuhur di waktu asar gitu, bagi orang yang mau menjama' takhir. Jadi datang waktu zuhur kita tidak sholat zuhur, tapi karena uzur. Apa uzurnya? Kita sedang safar, sedang bepergian jauh. Ya, kita sedang bepergian jauh, maka sholat zuhur itu akan dilaksanakan di waktu asar. Nah itu sholat zuhur yang akan dilaksanakan di waktu asar, ya, zuhur tidak dilaksanakan di waktu zuhur, tapi dilaksanakan jadi waktu asar dengan niat jama' tahir, itu nama waktunya adalah waktu uzur. Jadi begitu datang waktu zuhur cukup kita niatkan, niat saya sholat fardu zuhur di waktu asar. Nah, itu. Jadi begitu datang waktu zuhur, ya, kalau kita mau jama' tahir sholat zuhur, cukup diniatkan dalam hati kita, niat saya melaksanakan sholat zuhur di waktu asar. Nah, itu jama' tahir. Namanya waktu uzur.
Wazada baduhum, bahkan sebagian ulama menambahkan ada waktul idrok. Nah, waktu idrok susulan atau ayat tabiah. Tabiah itu selain tabiah itu bisa diartikan mengikuti atau bisa diartikan tagihan. Jadi maksudnya harus dilaksanakan. Jadi waktu tabiah, waktu yang mengikuti. Ini tambahan. Ya, sebahagian ulama ada yang menambahkan ada waktu idrok. Gitu. Tapi kaul yang pada umum mah tidak ada. Maknanya waktu idrok atau tabiah itu adalah sesuatu yang mesti dan sesuatu yang dipurih, yang harus ya diperintah yutlabu itu bizulmi, karena gelap. Maksudnya gelap itu kita tidak tahu gitunya, terjadinya sesuatu tersebut itu tidak tahu, akan datang sesuatu tersebut itu gelap dalam ya pengetahuan kita. Jadi maksudnya bizulmi, gelap itu adalah kita tidak mengetahui akan datangnya sesuatu tersebut. Mana dikatakan waktu zulmun atau waktu idrok, wahwa al waktul ladzi toroat al mawani'u ba'dahu bihaitsu yakunu mudiyun minal waqti ma yasa'u sholata wa turuha patajibu alaihi naizin. Nah ini mah bagi perempuan rata-rata adalah waktu yang mana waktu tersebut sholat belum dilaksanakan, keburu datang mawani. Keburu datang mawani. Apa mawaninya? Seperti haid. Intinya kalau perempuan. Kan dengan haid jadi penghalang bisa melaksanakan ibadah sholat. Sedangkan bihaitsu yakunu mudiyun minal waqti mayasau sholat. Sedangkan sudah terlewat dari mulai datang waktunya sholat itu cukup untuk melaksanakan sholat dan bersucinya sholat. Contohlah waktu zuhur misalkan kita tarik jam lurus saja jam 12. Waktu zuhur mulai masuk jam 12. Gitu ya. Begitu azan kita wudhu, taruhlah wudhu 5 menit. Terus waktunya sholat cukup 5 menit. Berarti 10 menit. Nah, jam 12.10 menit istri kita perempuan datang haid. Sementara sholat belum dilaksanakan. Itu datang haid. Nah lalu bagaimana tuh? Patajibu alaihi naizin. Maka sholat zuhur yang waktu itu wajib untuk dilaksanakan. Kapan dilaksanakannya? Ya nanti di kodok kalau sudah suci. Kalau sudah suci, terkecuali waktunya tidak cukup untuk bersuci dan untuk sholat. Baru juga jam 12 1 menit. Ya 1 menit mah gak cukup untuk wudhu. Apalagi untuk sholat. Nah itu mah tidak wajib. Karena tidak cukup untuk bersuci. Tidak cukup 1 menit untuk sholat. Atau 5 menit lah gak cukup. Juga 5 menit juga. Gak cukup untuk wudhu. Bersuci nggak cukup untuk sholat, maka tidak wajib. Jadi kalau udah ada ukuran cukup untuk sholat dan bersuci untuk sholat, lalu keburu datang mawani seperti haid, sholat belum dilaksanakan, maka sholat tersebut wajib nantinya. Kalau sudah hilang mawaninya, berarti haidnya sudah selesai, maka wajib untuk dilaksanakan. Banyak perempuan nyantai padahal biasa hari tersebut atau tanggal tersebut suka keluar darah haid. Itu nanti sholat itunya. Pas jam 12:30, apalagi udah 12:30. Pas jam 12:30 atau jam 1 haid. Sementara sholat zuhur belum dilaksanakan. Nah itu nanti setelah suci wajib sholat zuhur tersebut untuk diqodho. Itu. Ini kita wajib ngasih tahu ya ke istri kita kalau seandainya istri kita belum tahu. Selanjutnya yang kedua wa awwalu waqtul asyri, adapun awalnya waktu asar
iku idza soro apabila jadi opo zillu kulli syai bayangan setiap sesuatu mislahu semisilnya itu syai wazada dan tambah itu zillun zil galilan qalilan sedikit wa akhiruhu dan utawi akhirnya waktu asyar iku ghurubus syamsi terbenamnya matahari walaha iku untuk waktu asyar walaha dan untuk waktu sholat asar sab'atu auqatin utawi 7 waktu-waktu. Jadi asar punya 7 waktu. Al awalu utawi yang pertama waktu fadilah iku waktu fadilah. Wa huwa utawi itu waktu fadilah min awalil wakti dari mulai awal waktu ila nisfi mislihi sampai setengah misilnya itu waktu. Takriban perkiraan, bukan pasti. Ba'dal mislil madhi sesudah semisil yang kelewat di waktu zuhri di dalam waktu zuhur. Wazani dan utawi yang kedua iku waktul ikhtiar, waktu asar itu yang kedua adalah waktu ikhtiar. Payastamiru maka tetap itu waktu ikhtiar ila masyiril zilli sampai jadinya bayangan sesuatu mislaihi 2 misilnya itu zillun ghairu zillil istiwa selain bayangan istiwa. Inkana kalau ada seandainya ada indahu ketika itu istiwa ovo zillun bayangan. Wazalisu dan utawi yang ketiga waktu asar iku waktu jawaj. Yang ketiga asar itu memiliki waktu jawaj. Bila karohatin tanpa makruh. Payastamiru maka tetap itu waktu jawaj bila karohah ila isfirori samsi sampai menguningnya matahari. Jadi mau terbenam kalau di Sunda mah matahari sudah tunggang gunung. Jadi terbenam belum, tapi kalau daerah pegunungan sudah enggak kelihatan karena terharang oleh gunung gitu. Kalau musim hujan biasa ada sariak layung, udah matahari nggak kelihatan, tapi masih nguning-nguning gitunya, ada sinar-sinar matahari. Warabiu dan utawi yang keempat, iku waktu jawaj bikarohatin dengan makruh. Yastamiru payastamiru maka tetap itu waktu jawaj bikarohah ila kurbi gurubi syamsi Waalaikum Mbak ya. Sampai dekatnya terbenamnya matahari. Waalaikumsalam ya. Bihaisu yabqa sekira tersisa opoma barang yasau yang luas atau cukup itu ma as-sholata ing sholat. Wal khomisu dan utawi yang kelimanya waktul hurmah, asar itu ada waktu hurmah, waktu haram. Wahwa utawi itu waktul hurmah ikut takhiruha mengakhirkannya sholat asar ila ayyabqa sampai tersisa minal wakti dari waktu opoma barang sesuatu la yasauha yang tidak cukup itu ma haing sholat asar. Wasadisu dan yang keenam asar itu memiliki waktu daruroh, waktu darurat. Wahwa utawi itu waktu darurat
iku akhirul waktu, akhirnya waktu. Bihaitsu tazulu sekira hilang opo al mawani mawani, penghalang atau ya penghalang untuk melaksanakan sholat. Walbaki dan utawi yang walbaki dan tersisa minhu dari itu waktu opo qadru takbiratul ihram, seukuran takbiratul ihram. Opo qadru takbiroh, seukuran takbiratul ihram. Paaksaro dan lebih banyak. Wasabiu dan yang ketujuh waktu asar itu adalah waktul uzri, ada yang dikatakan waktu uzur. Wahwa utawi itu waktu uzur, iku waktu zuhri, waktunya sholat zuhur. Liman bagi orang ya jema'u yang menjama itu man jam'a takdimin dengan jama' takdim. Wazada dan menambahkan sopo baduhum sebahagian ulama waktal idrok, ada waktu idrok, kama seperti keterangan takodama yang sudah dingin atau sudah dulu itu emak, sama dengan yang tadi. Nah lalu waktu sholat yang kedua adalah waktu asar, seperti sekarang waktunya masih waktu asar. Kapan mulainya waktu asar? Nah ini dengan alam, bukan dengan jam, satu lagi. Mulainya waktu asar adalah apabila jadi bayangan sesuatu itu sama. Kita ya ada benda, ada barang 1 meter. Lalu bayangannya ada 1 meter. Bahkan wazada qalilan, tambah sedikit, 1 meter 5 cm. 1 meter 10 cm bayangannya. Berarti habis waktu zuhur, masuklah waktu asar. Jadi gampang kalau matahari sedang terang, ini asar belum ya. Nah, kita bawa botol aqua, nah tinggal ditaruh. Oh bayangannya, oh kita garisin lah, kita tandain. Nah kita tandain, pas diukur dari mulai ujung sini, itunya, wow udah lebih bayangannya, udah lebih panjang bayangan daripada botol aquanya. Oh berarti itu sudah masuk waktu asar. Itunya. Ini contohnya 20 cm, bayangannya ada 23 cm atau 25. Oh berarti sudah masuk waktu asar. Gitu. Dulu mah anak-anak mau aja. Pak masuk belum ya asar, nggak ada azan. Oh, tahun berapa ya anak diniyah gitu. Coba keluar, ayo keluar dari diniyah. Kamu berdiri, diri. Coba nyuruh temannya, coba garisin tuh bayangan kepalanya sampai di mana, digarisin sama anak-anak. Dulu masih tanah tuh, di Kukun masih tanah. Oh. Terus gimana? Coba maneh ngagoler. Gitunya. Panjangan mana tuh bayangan yang tadi digarisin sama kamu? Oh panjangan bayangan cenah gitunya. Panjangan kalangkang bahasa orang Kukun kan. Panjangan kalangkang. Oh berarti udah asar, udah adzan. Itunya udah adzan, kalangkang kalau bahasa di Kukun kan. Dulu waktu tahun 99 lah, saya masih 2099 atau tahun 2000-an. Itu mau aja itu anak itunya. Ya Allah, kotor atuh. Mau aja yang namanya anak-anak atuh. Gitu. Kata temannya teh, "Wah, Pak, panjangan kalangkang na cenah." Oh, berarti adzan ayo. Masuk waktu asar. Gitu. Nah itu seperti itu. Akhirnya habisnya waktu asar, guru bus mana? Mana? Wa akhiruhu gurubus syamsi, akhirnya waktu asar adalah terbenamnya matahari. Jadi kalau matahari sudah terbenam, baru habislah waktunya asar. Kalau kita ada di gunung ketinggian, gitunya. Nah itu biasa suka ngelihat nama terbenamnya matahari, atau sedang ada di laut, apa bahasa orang yang suka main ke laut mah sunset apa ya. Itunya itu terbenamnya matahari kelihatan. Atau kalau di Dieng katanya gitunya, saya belum ke Dieng, kalau di Dieng ngelihat matahari
waktu terbit katanya, itunya yang pernah ke Dieng. Gitu. Walaha sab'u auqatin, asar itu memiliki 7 waktu. Yang pertama adalah waktu fadilah. Mana waktu fadilah? Waktu fadilah mah dari mulai awal waktu sampai pertengahan semisilnya itu waktu dalam perkiraan. Ya, sesudah misil yang tadi di waktu terakhir waktu sholat zuhur. Nah, jadi tadi kan waktu sholat zuhur habis, ya. Seandainya bayangan itu sama. Ini 20 cm, bayangannya 20 cm. Maka habis waktu zuhur, tambahin bayangannya sedikit, habis waktu zuhur, masuk waktu asar. Nah, lalu waktu fadilah bagaimana? Kalau waktu fadilah mah adalah dari mulai teng waktu asar, ya, sampai ila nisfi mislihi takriban, sampai bayangan ini lebih dari setengahnya. Ini misalkan 20 cm, nah bayangannya ada 30 cm. Nah, itu masih waktu fadilah. Itunya. Tadi kan ba'da misli wakti zuhri. Jadi sesudah bayangan sesuatu lewat dari waktu zuhur. Waktu zuhur tadi, kalau ini 20 cm, bayangannya ada 20 cm, maka habis waktu zuhur. Nah, waktu fadilah asar apabila bayangan ini tambah setengahnya lagi. Berarti kalau ini 20 cm tambah setengah dari ini tambah 10 cm. Berarti kalau sudah 30 cm bayangannya berarti itu akhirnya waktu fadilah. Itunya. Nah, waktu fadilah. Jadi gampang lah. Jadi waktu yang utama. Lah taruh kalau pakai jamah kurang lebih setengah jam pertama lah. Kalau jam 3 misalkan waktu asar sampai setengah 4 kurang lebih. Itunya sampai jam setengah 4 kurang lebih. Atau seperti yang kemarin mah waktu fadilah itu sampai 45 menit ya. 45 menit kalau di waktu zuhur. Ya taruh jam 3 45 menit, nah itu masih ukuran waktu fadilah. Ya taruh setengah jam lah lebih cepatnya. Yang kedua, waktu sholat asar itu memiliki waktu ikhtiar. Kalau waktu ikhtiar, payastamiru ila masyiri zilli mislahi ghairu dhillil istiwa in kana indahu dhillun. Kalau waktu ikhtiar mah dari mulai selesai waktu fadilah tadi sampai bayangan sesuatu ini 2 misil. Nah, jadi 2 bayangan botol aqua ini, kalau ini 20 cm misalkan, ini mah misalkan, atau kurang lebih ini 25 lah gitunya. Ini 25 cm, lalu bayangannya ada 50 cm. Nah, mislaihi kan, 2 semisilnya. Nah, itu selesainya waktu ikhtiar. Jadi waktu ikhtiar itu, waktu ikhtiar sholat asar, ya, sampai jadinya bayangan sesuatu 2 misilnya. Ya, 2 misilnya. Ini 25 cm misalkan. Lalu bayangannya ada 50 cm. Maka habislah waktu ikhtiar. Itu. Sampai di situ waktu ikhtiar. Lalu yang ketiga, waktu sholat asar itu ada yang dikatakan waktu jawaz bila karohah. Kapan waktu jawaz bila karohah? Payastamiru ila isfirori samsi. Masih tetap waktu jawaz bila karohah itu sampai matahari sudah menguning-menguning. Itunya. Sariak layung kalau istilah di Sunda mah. Matahari sudah enggak kelihatan kalau daerah pegunungan mah. Padahal terbenamnya kurang lebih masih setengah jam. Atau misalkan 20 menit lagi. Nah, itu namanya waktu jawaz bila karohah. Jadi selesai waktu ikhtiar, itunya waktu ikhtiar kan tadi kalau bayangan sesuatu 2 misilnya kurang lebih jam setengah 5, itu waktu ikhtiar. Nah, dari jam setengah 5 sampai matahari sudah enggak kelihatan kalau di daerah pegunungan, ada istilah tunggang gunung, matahari sudah itunya sudah tunggang itu kan naik bahasa kita, tunggang gunung. Nah, ya seperti sekarang, apalagi sekarang ya lagi musim hujan gitunya enggak kelihatan.
Nah itu waktu jawaj bila karohah. Jadi sariak layung kalau istilah di sini mah. Itu waktu jawaj bila karohah. Yang keempat waktu jawaj bi karohah. Ada waktu jawaj, jawaj itu boleh tapi makruh. Nah, mana waktu jawaj bi karohah? Payastamiru ila kurbis guru bisamsi bihasu yabko mayasau as-sholata. Nah, waktu jawaj bi karohah mah tetapnya adalah dari sudah dekat terbenamnya matahari dengan perkiraan hanya cukup waktu untuk sholat sebelum matahari terbenam. Nah, jadi sholat asarnya jam 5:30. Itu sholat asar jam 5:30. Itu sudah waktu jawaj. Jawaj boleh, tapi karohah makruh. Gitunya, makruh. Jam 5:30 lebih, hampir mepet banget. Apalagi pas begitu selesai sholat ya, langsung azan maghrib. Nah, itu. Jadi hanya cukup untuk sholat asar, selesai sholat asar langsung adzan maghrib. Itu jawaj bikarohah. Boleh, makruh. Itunya. Jadi boleh mah boleh, tapi kurang bagus. Yang keempat. Lalu yang kelima, waktu sholat asar itu ada waktul hurmah. Apa waktu hurmah? Ini mengakhirkan sholat asar sampai dari waktu sholat asar yang begitu panjang, dari jam 3 padahal kurang lebih waktu sholat asar, sampai jam 5:55 menit, kurang lebih 2 jam 55 menit, padahal waktu sholat asar itu, tapi sholat asarnya, itunya, 1 rakaat di waktu asar, 3 rakaat sudah di waktu maghrib. Atau 3 rakaat di waktu asar, 1 rakaat lagi udah di waktu maghrib. Nah itu namanya waktul hurmah. Jadi mengakhirkan sholat asar sampai tersisa dari waktu sholat asar tidak cukup untuk sholat asar. Jadi sebahagian rakaat itu, sebahagian sholat asar itu sudah masuk waktu maghrib. Nah itu namanya waktul hurmah. Jadi kita sholat tapi dapat dosa. Karena haram, bahasa hurmah itu waktu haram. Kemarin sudah dijelaskan, lalu sholatnya termasuk ada apa kodo? Bahwa adaun, tetap sholatnya mah ada. Ya, sholatnya mah ada. Jadi kita sholat asar, belum selesai sholat asar, udah datang waktu maghrib. Nah kalau kita sholat asar di waktu tersebut, maka itu namanya waktu yang kelima adalah waktul hurmah, waktu yang diharamkan. 6. Ada waktu daruroh. Mana waktu daruroh? Akhirul wakti bihaisu tazulul mani wal baki minhu qadru takbir pa'aksaro. Ini mah bagi perempuan. Ya. Jadi waktu darurat, mepet banget di akhir waktu. Di akhir waktu. Asar misalkan habisnya jam 5:55 menit misalkan sekarang. Ya. Nah, pas jam 5:53 menit, nah, atau jam 5:50 menit, perempuan selesai haidnya. Berarti hilang mawani, halangan untuk bisa melaksanakan sholat. Wal baki minhu qadru takbiratul ihram. Waktu asar masih tersisa cukup 5 menit untuk takbiratul ihram. Bahkan cukup untuk sholat, pa'aksaro atau lebih banyak. Tapi enggak memungkinkan sholat untuk bisa dilaksanakan. Karena harus mandi adus dulu gitu ya. Nah bagaimana tuh? Itu wajib sholat asar nantinya setelah maghrib harus dikodok. Bahkan bukan hanya asar doang, tapi zuhurnya pun sama harus dikodok. Itu harus dikodok. Jadi istri kita misalkan 5 menit lagi ke waktu maghrib, berarti masih waktu asar. Haidnya selesai, nipasnya selesai.
Nah, maka itu dikatakan waktu darurat. Sangat darurat. Apa dikatakan darurat? Karena sekalipun mau sholat, waktu masih ada, tapi darurat, nggak mungkin bisa dilaksanakan. Nah, tetapi sekalipun tidak mungkin dilaksanakan, maka nanti di waktu maghrib setelah bersuci dari haid ataupun dari nifas, maka sholat asar wajib diqodho, bahkan bukan hanya sholat asar, tetapi sholat zuhur di hari itu pun harus diqodho. Itu waktu darurat. 6. Dan yang ketujuh, asar itu memiliki waktu uzur. Mana waktu uzur? Waktu zuhri liman yajma'u jam'a takdimin, yaitu waktu zuhur bagi orang yang menjama asar mau dijama takdim. Jadi kalau kita sholat asar mau dijama takdim ke zuhur, nah itu sholat asarnya dilaksanakan di waktu zuhur, itu namanya waktu uzur. Karena kita bepergian jauh, ya, maka diperbolehkan kan sholat mau ditarik ke depan, asar dilaksanakan di waktu zuhur, ataupun zuhur ditarik ke waktu asar, namanya jamak takhir. Nah ini ada waktu yang ketujuh, waktu asar itu waktu uzur. Jadi waktu uzur itu adalah waktu sholat zuhur bagi orang yang menjama takdim sholat asar di waktu zuhur. Wazada baduhum waktal idrok, sebahagian ulama ada yang menambahkan sama seperti waktu zuhur, ada waktu idrok. Ya seperti tadilah waktu idrok mah. Ya seperti mana? Nah tadi kan sudah dijelaskan waktu idrok itu tadi di waktu apa ya, di waktu zuhur ya. Waktu idrok itu adalah matal jamu wa yutlabu bizulmi wa huwa al waqtul ladzi toroat bihil mawani. Nah seperti istri kita datang waktu asar, santai we santai, jam 3-5 menit misalkan kalau untuk sekarang ya kurang lebih lah, jam 3-5 menit azan masuk waktu asar, jam 3 seperempat berarti udah 10 menit tuh ya, atau jam setengah 4 istri kita belum sholat asar. Begitu itunya belum sholat asar, datang haid itu, datang haid berarti asar belum dilaksanakan keburu datang haid, maka nanti setelah suci itu sholat asar hari itu ya yang tidak dilaksanakan karena keburu datang haid, maka nanti wajib untuk diqodho, namanya waktu idrok. Jadi nyusul sholatnya, nanti disusul ya. Bisa dikatakan tabiah waktu idrok itu, waktu tagihan. Jadi tagihannya apa? Tagihannya nanti kalau setelah selesai haid, setelah bersuci, lalu ada tagihan, yakni sholat asar harus diqodho. Nah itu namanya waktu idrok. Selanjutnya wa awwalu waktul maghrib, adapun awalnya waktu maghrib iku ghurubus syamsi, terbenamnya matahari, wa akhiruhu, dan utawi akhirnya maghrib ghurubus syafaqil ahmari, terbenamnya, kalau orang Sunda mah biasa ngasih arti mega gitunya, cahaya lah gitunya. Ila ghurubis syafaqil ahmari, terbenamnya cahaya yang merah. Walaha, dan iku maring solat maghrib sab'atu auqatin, utawi sama punya 7 waktu. Waktu fadilatun, pertama waktu fadilah. Wa waktu ikhtiarun, lalu yang kedua waktu ikhtiar. Wa waktu ikhtiarin, boleh diidopatkan. Wa waktu ikhtiarin, yang keduanya waktu ikhtiar. Wa waktu jawajin, yang ketiga waktu jawaj bila karohatin, tanpa makruh.
Wahua maka utawi itu waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu jawaj berarti kulun. Bimiqdaril istigol dengan ukuran menyibukkan. Bisolatiha dengan solatnya maghrib. Wama dan sesuatu. Yutlabu yang dipurih diperintah. Itu ma'aha serta itu solat. Seperti bersuci, wudu, pakai pakaian gitu ya. Pas salah satu mangka utawi waktu yang 3, fadilah, ikhtiar, jawaj, huna di sini di waktu maghrib, tadhulu masuk itu salasah, ma'an secara bareng-bareng, sama-sama. Watakhruju dan keluar itu salasah waktu yang 3, ma'an sama, bareng-bareng keluarnya, masuknya bareng, keluarnya bareng. 3 waktu ini karena waktu maghribnya paling sedikit di antara waktu sholat. Wabadaha dan sesudah waktu salasah waktu yang 3, ila maghribis syafaq sampai terbenamnya cahaya merah, jawajun bikarohatin iku jawajun. Wabadaha dan utawi sesudahnya salasah, ila maghribis syafaqi sampai terbenamnya mega atau cahaya yang merah, jawajun iku waktu jawaj bikarohatin dengan makruh. Muro'atan karena menjaga lil qaulil jadid atas kaul jadidnya Imam Syafi'i. Al-qail yang menjelaskan, yang menceritakan, bi anna waqtaha karena sesungguhnya waktunya itu maghrib. Yakhruju keluar itu waktu maghrib. Bimiqdaril istigol dengan ukuran menyibukkan. Biha dengan itu sholat maghrib. Wama dan sesuatu yutlabu yang dipurih itu ma laha maring itu sholat maghrib. Wa waktu hurmah dan selanjutnya ada waktu haram. Berarti ini yang kelimanya. Wahwa utawi itu waktu hurmah ikut takhiruha mengakhirkannya maghrib. Ila waktin sampai waktu la yasauha yang tidak cukup itu waktu ha ing sholat maghrib. Wa waktu daruroh dan yang keenamnya namanya waktu daruroh. Wa waktu uzrin dan lalu ada waktu uzur. Wahwa utawi itu waktu uzur. Yang ketujuh waktul isya iku waktunya sholat isya. Liman bagi orang yajma'u yang akan menjama itu man jam'a tahirin. Sholat maghrib mau dijama tahir. Selanjutnya waktu sholat yang ketiga adalah waktu sholat maghrib. Awal waktu sholat maghrib karena sesuai dengan nama maghrib. Maghribun itu artinya terbenam. Maghribun tempat terbenam atau waktunya terbenam matahari. Isim zaman kalau dalam segat mah. Maghribun itu tempat terbenam. Nah, atau waktunya terbenam matahari. Ya, tentu waktunya terbenam matahari. Maghrib. Maghrib itu artinya waktu terbenamnya matahari. Nah, sesuai dengan nama sholatnya sholat maghrib, artinya waktu terbenam, maka awal waktu sholat maghribnya apabila matahari sudah terbenam semuanya, terbenam di bawah ufuk, maka itu mulailah masuk waktu sholat maghrib, habis waktu sholat asar. Akhirnya sholat maghrib, guru busyafakil ahmar, sampai hilangnya cahaya merah yang ada di sebelah barat. Jadi kalau musim kemarau biasanya begitu maghrib matahari sudah terbenam, suka ada cahaya merah di sana. Itunya. Cahaya-cahaya merah di sebelah barat. Nah itu kalau sudah hilang cahaya merah diganti dengan cahaya putih dan kuning, maka habis maghrib datanglah isya. Sama maghrib dengan waktu-waktu yang lain tadi asar, zuhur, asar, ada 7 waktu. Pertama ada waktu fadilah, kedua waktu ikhtiar, ketiga ada waktu jawaz bila karohah. Cuman itunya.
Nah, wahwa bimiqdaril istigol, waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu jawaz bila karohah, ukurannya mana? Ukurannya adalah begitu masuk waktu maghrib, ya, dipakai azan, setelah azan waktunya kita wudu, setelah wudu lalu kita pakai pakaian sholat, menutupi aurat, bisolatiha menyibukkan sholat, wama dan sesuatu yutlabu yang diperintah maha dengan sholat. Nah, itulah waktu fadilah. Jadi waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu jawaz bila karohah adalah begitu masuk waktu maghrib, ya. Nah, jadi begitu masuk waktu maghrib, ukurannya cukup dengan sholat dan sesuatu yang diperintah untuk persiapan sholat. Apa? Azan. Setelah azan berarti kita wudhu. Setelah wudhu pakai pakaian untuk menutupi aurat, kita melaksanakan sholat. Lalu sholat maghrib. Nah itu selesai itu. Waktu yang 3 tadi. Waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu jawaz bila karohah. Itu. Bahkan pas salah satu huna, waktu yang 3, waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu jawaz bila karohah, huna di waktu sholat maghrib mah tadhulu ma'an wa tahruju ma'an, masuknya bareng, keluarnya pun bareng. Beda dengan waktu-waktu sholat zuhur dan asar karena waktunya panjang. Jadi ada waktunya masing-masing. Tapi kalau waktu maghrib mah fadilah, ikhtiar, jawaz bila karohah bareng, masuknya bareng, keluarnya habisnya bareng. Itu. Sampai mana? Ila maghibis syafaq. Ya. Oh ya. Wa ba'duha, dan setelah waktu yang 3 tadi. Nah, sampai terbenamnya cahaya yang merah, datanglah waktu jawaz bikarohah. Nah, datanglah waktu jawaz bikarohah. Itu. Nah, ya kurang lebih lah. Kalau maghrib misalkan sekarang jam 6 kurang 5 menit. Sholat maghribnya 6:30 lewat. Nah, sholat maghribnya 6:30 lewat tuh. Ya jam 7 kurang seperempat lah. Nah itu sudah masuk tuh waktu jawaz bikarohah itunya. Muro'atan dil kaulil jadid, karena menjaga untuk kaul jadid. Yang mengatakan kaul jadid kan kaul Imam Syafi'i terbagi 2. Ada kaul jadid, ada kaul kodim. Kalau kaul kodimah ini nih yang tadi. Kalau kaul kodimah, maghrib itu dari mulai terbenamnya matahari sampai hilangnya cahaya yang merah. Kalau ukuran jam mah kurang lebih maghribnya 1 jam 10 menit atau 1 jam 5 menit kalau maghrib. 1 jam 5 menit. Tapi kalau menurut kaul jadid, ya, kaul barunya Imam Syafi'i, bahwa bi anna waqtaha, sesungguhnya waktunya maghrib itu habis dengan ukuran menyibukkan sholat maghrib dan yang diperintah untuk persiapan sholat maghrib. Jadi maka maghrib mah waktunya menurut kaul Imam Syafi'i yang jadid mah sangat pendek. Jadi begitu azan terus dipakai sholat sunnah, ya kalau kita belum wudhu ya berarti azan, wudhu, pakai pakaian, terus kita sholat sunnah, setelah sholat sunnah terus iqomah, setelah iqomah terus sholat maghrib, setelah maghrib sholat sunnah ba'diyah, habis menurut kaul jadid mah. Jadi pendek waktu sholat maghrib itu menurut kaul barunya Imam Syafi'i, kaul jadid. Setelah Imam Syafi'i ada di Mekah. Kan Imam Syafi'i satu kali lagi kaulnya ada 2. 1 ada kaul kodim, 2 ketika Imam Syafi'i masih di Mesir. 2 ada kaul jadid. Kaul jadid itu kaul baru. Jadi kodim itu lama, jadid itu baru. Kaul Imam Syafi'i setelah ada di Mekah. Kalau menurut kaul kodim, waktu maghrib itu manjang. Dari mulai terbenam matahari sampai hilangnya cahaya yang merah. Itu yang dipakai. Tapi menurut kaul jadid Imam Syafi'i, waktu maghrib itu sangat pendek. Begitu masuk waktu sholat maghrib, cukup dipakai azan,
dipakai wudhu, menutup aurat, sholat sunnah qobliyah, sholat maghrib, ba'diyah maghrib, setelah itu habis waktu maghrib. Maka maghrib jangan ditunda-tunda. Repot kalau kita pakai kaul Imam Jadid, Imam Syafi'i. Itunya, sholat maghrib jam 6:30 lewat, itu bisa-bisa kalau menurut kaul Jadid Imam Syafi'i udah habis waktu maghrib. Sudah nggak ada waktu maghrib. Tapi yang muktamad, ya ada kaul Imam Syafi'i, kaul qadim, tapi masih dipakai. Padahal kan menurut kebanyakan kaidah, iza ta'aradul jadid wal qadim fal mu'tamad al jadid. Apabila berbenturan, berbeda antara kaul jadid dan kaul qadim Imam Syafi'i, maka yang mu'tamad, yang kita bisa dijadikan pegangan adalah kaul jadid, kaul yang baru. Kenapa? Karena kaul baru mah itu merenovasi atau istilah mengganti gitunya kaul yang lama, meralat kaul yang lama, maka yang dipakai kaul jadid. Terkecuali 12 masalah kaul yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, yang dipakai tetap masih kaul qadim. Yang mutamad masih kaul qadim. Nah, diantaranya yang 12 kaul qadim yang masih mutamad dibandingkan dengan kaul jadid Imam Syafi'i, diantaranya ini waktu sholat maghrib. Ada di dalam kitab ada kitabnya, saya lupa namanya, 7 rangkuman kitab-kitab usul fikih, di situ dijelaskan. Jadi dari sekian ribu kaul Imam Syafi'i, puluhan ribu wallahu alam, tapi ada kaul qadim Imam Syafi'i yang memang 12 kaul qadim Imam Syafi'i itu masih dikatakan tetap itu masih mu'tamad. Nah, ini diantaranya waktu sholat maghrib. Ya, maghrib mah satu kali lagi pendek banget, itunya pendek waktu sholat maghrib. Kita lagi. Lalu selanjutnya mana tadi? Wa waktu hurmah, ada waktu haram. Mana waktu haram? Maghrib terlalu diakhirkan sehingga sampai tidak cukup itu sholat maghrib. Maghrib baru 1 rakaat udah azan isya. Nah, itu waktu haram. Itu waktu haram. Maghrib baru 1 rakaat udah azan isya. Maghrib baru 2 rakaat udah. Jadi pokoknya belum selesai sholatnya udah azan isya, itu waktu hurmah. Gitu. Lalu ada waktu daruroh. Ya. Lalu ada waktu uzur. Apa waktu daruroh? Ya, waktu daruroh mah sama tadi. Ya, dengan di waktu sholat asar. Kan di waktu asar juga ada yang dikatakan yaitu waktu daruroh. Apa waktu daruroh? Nah, ini berarti kalau perempuan, istri kita nih, maghrib selesainya jam 7 misalkan. Jam 7. Jam 7 kurang 5 menit istri kita haidnya selesai. Itunya, haidnya selesai. Nah, itu dikatakan waktu daruroh. Ya, maka nanti setelah sholat isya itu maghrib wajib diqodho. Ya, waktu daruroh. Terus yang terakhirnya waktu sholat maghrib itu ada yang dikatakan adalah mana tadi? Waktu daruroh, waktu uzur. Apa waktu uzur? Wahwa waktul isya liman yajma'u jama' tahirin. Jadi kalau sholat maghribnya terakhir ke waktu isya. Nah, ini kebanyakan kita nih, kalau kita misalkan ziarah ke tempat yang jauh ya, mobil setarnya jam segini lah kurang lebih. Mobil berangkatnya jam segini, jam 5:30. Maghrib jam 6. Kata ketua atau panitia ajarah atau kata guru kita, wahai hadirin jamaah, kita sholat maghrib, sebentar lagi kita masuk maghrib. Nah, nanti kalau sudah masuk waktu maghrib, yuk kita niatkan sholat maghrib akan kita jamak tahir ke sholat isya. Nanti kita sekalian istirahatnya di rest area kilometer anu atau misalkan di mana gitu ta. Ya biasanya seperti itu. Nah, itu namanya waktu uzur. Jadi kalau sholat maghrib
mau dilaksanakan di waktu Isya dengan namanya jamak takhir gitu. Wa awwalu waqtul Isya wallahu a'lam bishawab. Hadirin jamaah yang saya hormati, demikianlah ini menjelaskan tentang waktu-waktu sholat ya. Ya, sekalipun umum kita ini enggak begitu mana waktu ikhtiar kita sholat, mana waktu jawaz bikarohah gitu. Ya bagusnya mah tetap ya kita sholat selalu di awal waktu. Ya minimal tengah-tengah waktu ilah gitu. Jangan sampai sholat belum selesai udah kehabisan waktu sholatnya. Gitu. Nanti kita sholatnya dosa, bahkan diancam wailul lil musallin. Nah itu wailul lil musallin itu diantaranya itu. Itu celaka bagi orang yang sholat. Gitu. Nah itulah ancaman. Barangkali sebelum ditutup dengan doa ada hal yang ditanyakan, silakan. Izin tanya Pak Kiai. Ya. Untuk jadwal sholat ini kan beda-beda nih, ada yang kadang beda semenit, 2 menit, ada 3 menit. Apalagi kalau waktu puasa itu ya. Itu kalau kita ngambil yang cepat gimana? Jangan ngambil yang cepat, itunya harus yakin. Jangan ngambil yang cepat kita, apalagi kita puasa ngambil jam Bandung, jangan. Ngambil jamnya jam Bali, jangan. Bedanya jauh gitu. Jadi kalau puasa kita ngambil jamnya jam Jakarta. Oh, TV One sudah adzan, sedangkan adanya di Jakarta kan. Oh, yakin. Kalau Bekasi sama Jakarta matlaknya, terbit mataharinya lebih duluan Bekasi kelihatannya. Karena kita ada di sebelah timur Jakarta. Terbenam mataharinya tentu lebih duluan kita. Nah, maka kalau di Jakarta sudah azan, yakin Bekasi mah udah gitu. Kita jangan berpatokannya ke sana. Gitu. Ya, itu yakinnya harus ke sana aja. Kiblatnya ke barat gitu. Gitu aja. Satu lagi. Ya. Yang sholat masbuk Al-Fatihah itu apakah kita menyelesaikan Al-Fatihah sampai kelar apa ngikutin gerakan imam yang langsung rukuk gitu? Masbuk Fatihah itu ya. Orang yang dikatakan masbuk itu adalah orang yang